Halo semuanya, Shalom. Tadi kita sudah ketemu di Meet ya, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan masuk di pembelajaran kita di semester yang kedua, yaitu dengan tema keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Selamat menyaksikan. Oke, menurut Becker dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu sedek dan mispat. Nah, keadilan yang dimaksud itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar yang sesuai. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, keadilan itu disebut dengan kata dikaiosune. Nah, kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memaknai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan juga benar. Jadi, keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, hukuman terhadap seseorang yang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, mereka yang tertindas, dan mereka yang tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan diri sebagai yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas dan hak-haknya dirampas, mereka yang miskin, janda, anak yatim piatu. Nah, dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Jadi pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Karena kita tahu bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Kita bisa lihat dalam kitab Amos 5 ayat 7-13 dan Amos pasal 5 ayat 21-27. Dan kita juga bisa melihat dari Yeremia 9 ayat 24. Dan Alkitab juga dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Nah, ayat-ayat berikut ini akan menunjukkan kebenaran tersebut. Kita bisa lihat dari Mazmur 145 ayat 17. Ya, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kita juga bisa dilihat dari Zefanya 3 ayat 5, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman, pagi demi pagi ia memberi hukumannya, ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Dari berbagai pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Nah, Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Nah, keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara. Yang pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Yang kedua, Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, yaitu mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengajarkannya dengan hukuman. Yang keempat, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Nah, demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tidak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Nah, keadilan Allah menjadi amat nyata melalui kedatangan Yesus Kristus yang telah menebus dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, dalam keadilannya, Allah mengirim Yesus Kristus untuk merestorasi hubungan manusia dengannya. Anugerah keselamatan merupakan bukti keadilan Allah bagi umatnya. Nah, dasar dari keadilan Allah adalah kasih dan pengampunan. Begitupun sebaliknya, ya, yang harus dilakukan oleh umatnya.
Oke, berbicara tentang keadilan, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang kita tahu bahwa raja ini merupakan raja yang dikenal dengan orang yang bijaksana, ya, orang yang penuh dengan keadilan. Dimana kita tahu bahwa cerita Raja Salomo, ya, ketika Allah bertanya kepada Salomo apa yang ia minta darinya, maka Raja Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah. Nah, sebagai seorang raja, Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sekedar bekal untuk memimpin rakyatnya, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Nah, tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmatnya. Allah memenuhi permintaannya, hikmat Allah pun diberikan dan dianugerahkan kepada Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Dan hal ini terbukti ketika seseorang membawa 2 orang perempuan yang sedang memperebutkan seorang bayi. Ya, kita tahu bahwa Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar. Ya, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, ia tahu membedakan dan dia tahu melihat mana di antara 2 orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Nah, dan hal itu dan keputusan Raja Salomo membuat orang takjub kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo dikenal dengan raja yang penuh bijaksana, penuh hikmat dan penuh dengan keadilan. Itulah salah satu tokoh yang bisa kita cermati, bisa kita tiru dalam kehidupan kita, di mana raja yang meminta hikmat terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan meminta harta, tetapi hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin serta membuat keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah membahas tentang keadilan menurut Alkitab. Nah, kita juga harus paham bahwa orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Jadi kita ada dan kita tercipta untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran. Jangan takut salah ketika kamu yakin bahwa kamu itu benar, ya. Tapi mengakulah salah ketika kamu mengaku dan sadar bahwa kamu salah. Itulah definisi tentang keadilan, ya. Adil, ya, membenci kejahatan dan mencintai kebenaran. Itulah prinsip keadilan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran kedepannya tentang keadilan yang ditetapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.